gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memakai kata menanam apabila ada tumbuhan atau tanaman yang hendak kita produksi. Kita katakan menanam artinya memasukkan ke dalam tanah. Walaupun dimasukkan ke dalam tanah, kita mengharapkan bahwa tanaman itu akan tumbuh, akan hidup, akan ada tanaman yang baru. Seperti gandum, padi, jagung, dan bibit-bibit yang lain, kita perlakukan seperti itu. Kita tanam, kita masukkan ke dalam tanah, seolah-olah kita sembunyikan, kita matikan. Tetapi dengan itu akan muncul kehidupan atau tanaman yang baru. Jadi menanam atau mematikan itu adalah usaha untuk menghidupkan, untuk menumbuhkan sesuatu kehidupan yang baru. Beberapa jenis hewan juga menunjukkan hal yang serupa. Kalau gurita sudah bertelur, dia tidak akan makan lagi sampai nanti menetas, kemudian tumbuhlah atau hiduplah anak-anak yang baru. Induk gurita ini akan mati. Begitu juga dikatakan tentang laba-laba. Laba-laba juga kalau sudah bertelur tidak akan makan lagi, kemudian menunggu sampai menetas, lalu anak-anaknya akan memakan daging induknya, kemudian bisa hidup sendiri, dan itulah kehidupan yang baru yang berasal dari kematian induknya. Begitu juga belalang sembah, sesudah bertelur dan menetas juga seperti itu, bahwa dia akan mati sesudah anak-anaknya hidup. Maka kematian dari generasi sebelumnya atau induknya ini adalah kematian untuk kehidupan bagi anak-anaknya. Kematian yang membawa kehidupan bagi yang lain. Kematian perlu kadang-kadang untuk menghidupkan. Kematian itu merupakan pengorbanan agar yang lain dapat bertumbuh, dapat hidup. Itulah sebabnya, saudara-saudari, Yesus juga memakai penjelasan dengan biji gandum itu. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi bila sudah jatuh ke tanah, ditanam, mati, dari situ muncul gandum yang lain dan akan berbuah lebih banyak. Itu menjelaskan apa arti dari kematian Yesus yang akan dia alami. Kematian itu dikuburkan akan menimbulkan kehidupan, menimbulkan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kematian Yesus yang akan kita peringati adalah kematian untuk kehidupan. Kematian yang menghadirkan keselamatan. Kematian yang berbuah. Mati untuk berbuah. Jadi kematian itu bukan kematian yang sia-sia, bukan kematian yang konyol. Kematian itu adalah kematian yang sungguh berarti, bahkan membawa kehidupan, keselamatan. Dan untuk itu tentu perlu pengorbanan. Tuhan juga menekankan tadi, barang siapa menyerahkan nyawanya, merelakan nyawanya di dunia ini, dia akan memperolehnya dalam kerajaan surga.
Tetapi barang siapa yang selalu mempertahankan, mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan kehilangan nyawanya. Kita ingat cerita-cerita para martir, para rasul misalnya. Hampir semua para rasul itu mati, dibunuh karena mewartakan kabar sukacita. Mulai dari Israel sampai ke Roma yang pada waktu itu pusat dunia. Mereka pergi mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Dan di mana-mana sampai permulaan abad keempat, orang-orang Kristen pengikut Kristus ini dipersekusi, dianiaya, bahkan banyak sekali dibunuh. Kadang-kadang cara membunuh cukup sadis. Disuruh berkelahi dengan binatang-binatang buas. Ada yang dibakar, ada yang disalibkan, dan bermacam-macam cara yang ngeri. Dan seolah-olah semua orang-orang ini dibunuh, dimatikan, ditenggelamkan, supaya tidak ada lagi nampak, tidak ada lagi perkembangan. Tapi sebaliknya, justru kematian para martir ini membuahkan, menimbulkan, memunculkan orang-orang Kristen yang baru. Bahkan di kota Roma sendiri, di mana penganiayaan, halangan terhadap orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi pusat kekristenan, kekatolikan hingga saat ini. Begitulah kematian itu berbuah. Pengorbanan itu membawa kehidupan yang baru. Perkembangan gereja luar biasa atas penderitaan, atas kematian para martir pendahulu itu. Kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari bertemu dengan banyak sengsara, banyak penderitaan, banyak salib kita temukan dalam kehidupan kita. Apakah kita dapat melihat dan memaknai kekuatan dari salib itu? Sampai sekarang kita selalu terkesan akan Pastor Theophil, seorang misionaris kita yang dalam khotbahnya sangat sering mengulangi, bereng ma silangi, tataplah salib itu. Menatap salib itu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita yang mengalami berbagai derita dan kesulitan dalam kehidupan kita. Bapak Uskup kita, Monsignor Ludovicus Simanullang, juga mengambil moto ketika dalam moto episkopalnya dia mengatakan crux spes unica. Salib itu adalah pengharapan satu-satunya. Mengapa salib itu mempunyai kekuatan dalam kehidupan kita? Mengapa salib itu menjadi pengharapan? Mengapa kematian Yesus di salib itu menjadi kekuatan? Karena kita semua yang mengalami kesulitan, penderitaan, perjuangan, kalau kita tidak melihat arti dari perjuangan itu, kita mungkin akan putus asa. Aduh, betapa susah, betapa malang nasibku. Aduh, mengapa saya selalu tak habis dirundung penyakit, dirundung kegagalan, dirundung kesusahan, dirundung perkelahian dan percekcokan dengan orang-orang lain. Tetapi dengan menatap salib itu, melihat Tuhan yang tergantung dan mati di situ, kita memperoleh penghiburan, memperoleh kekuatan, arti dari derita kita, arti dari kesulitan-kesulitan kita. Kita bawakan, kita satukan dalam sengsara, dalam kematian Tuhan itu. Di situ kita melihat makna dan arti dari segala derita, bahkan kematian kita. Bereng masilangi, tataplah salib itu. Itu menjadi kekuatan kita. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tuhan, bahwa kehidupannya akan bagaikan bijikan padi, jagung, atau biji-bijian lain yang harus mati, yang harus jatuh dulu untuk menghasilkan kehidupan yang baru, buah yang baru.
Maka kalaupun kita bertemu dengan berbagai macam penderitaan, kita perlu berdamai dengan segala penderitaan itu. Berdamai sekali lagi bukan dalam arti menyerah. Kita selalu berusaha untuk keluar dari segala kesulitan, dari segala penderitaan. Tetapi bahwa kita berdamai dengan Dia, mengatakan kita akan bersahabat, akan berjalan bersama dengan Dia tanpa menyesali, tanpa bersungut-sungut untuk menjalani semuanya. Mama kami sudah berumur 93 tahun dan sering sekali dia mengeluh karena tidak sanggup berjalan, tidak sanggup lagi mengangkat ini. Selalu dia bilang, aduh, dulu saya tidak seperti ini. Saya bilang sama mama, tak usah lagi mengeluh, mama. Terima sajalah, memang sudah umurnya begini. Kau tidak sanggup lagi berjalan, kau tidak sanggup lagi mengangkat barang-barang, kau tidak sanggup lagi bekerja seperti dulu. Itu harus diterima. Dia bilang sama saya, ya tapi pastor harus saya ungkapkan. Kalau tidak saya ungkapkan, tidak lega rasanya. Oke, ungkapkanlah. Tetapi bukan dalam arti bahwa kita menyesali, bahwa kita mengeluh, dan itu menjadi penderitaan 2 kali lipat bagi kita. Tetapi setiap kali kita merasakan, melihat penderitaan, kesulitan, dan kita berdamai dengan Dia, dengan mengatakan, saya akan menanggungnya, saya akan memikulnya bersama Tuhan yang juga memikul salibnya hingga mati di Golgota. Di situ kita memperoleh kekuatan. Tema dari masa Prapaskah kita kali ini adalah semakin beriman, semakin solider. Artinya kita yang ingin atau berusaha agar nyawa kita diselamatkan, kita justru akan kehilangannya. Tetapi apabila kita mau berkorban, maka kita juga akan menyelamatkan nyawa kita. Bapak Ibu yang bersusah payah untuk menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa berhasil, itu juga merupakan pengorbanan yang dengan seluruh hati, dengan seluruh cinta, bagaimana supaya anakku ini bisa berhasil. Biarlah saya nanti semakin tua dan sakit-sakitan dan semakin tiada, tetapi anak-anakku bisa berkembang dan maju, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi kita. Artinya orang yang sungguh-sungguh semakin beriman akan menjadi semakin murah hati, akan rela berkorban, semakin beriman, semakin solider, semakin menunjukkan rasa solidaritasnya bagi orang lain, rela membantu, rela membagi orang lain, karena berprinsip semakin banyak memberi, semakin banyak juga menerima. Itulah arti dari biji gandum yang harus mati untuk berbuah, untuk memperoleh hidup yang baru. Dan itulah arti kematian Kristus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi langsung Dia jalani, Dia praktekkan prinsip itu dalam kehidupannya. Begitu juga diharapkan bagi kita para pengikut Kristus. Rela berkorban dengan sungguh-sungguh, habis-habisan, dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh cinta kita, untuk memperoleh ganjaran dari penderitaan, bahkan dari kematian itu. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada kehinaan. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada penderitaan. Dan tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Semoga kita dikuatkan untuk merenungkan dan mendalami arti kematian Kristus dan arti segala derita, sengsara, bahkan kematian dalam kehidupan kita bersama Paskah kebangkitan Tuhan yang sedang kita persiapkan. Amin.